Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah Komisi Wanita pada sore hari ini. Mari ibu-ibu kita memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan sore yang indah ini. Engkau boleh mempertemukan kami ibu-ibu Koper Gloria di tempat ini ya Tuhan. Semua itu karena kasih karunia-Mu, karena penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada sore hari ini ya Tuhan, dengan merendahkan diri kami datang di hadapan-Mu. Kami akan memuji, menyembah dan memuliakan akan Engkau. Pakai kami ya Tuhan untuk melayani Engkau dengan sungguh dan lebih sungguh lagi ya Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan Tuhan untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Nya. Buka setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada kasih dari surga, kasih yang begitu sempurna, ajaib dan nyata terlihat. Mari ibu-ibu kita pancarkan kasih-Nya kepada sesama kita. Mari kita jadi saluran berkat-Nya. Mari kita pujikan, nyatakan kasih-Nya. Saat
perempuan Gloria, kita sama-sama bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh lebih lagi mengenal akan firman-Nya. Mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Dan juga untuk kesempatan yang Bapa berikan untuk kami boleh sama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, salam kenal bagi kita semua ya, Komisi Perempuan Gloria GKMI Kenari Kudus. Bersyukur untuk kesempatan sama-sama kita boleh belajar akan firman Tuhan. Pada hari ini kita mau melihat satu tema, yaitu jangan abaikan peringatan. Ya, kita sama-sama melihat firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Lukas 22 ayat 31 sampai 34 saya akan membacakan bagi setiap kita. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudara, kita sama-sama melihat di sini, kita mengerti akan kisah ini, di mana ketika saat-saat sebelum Yesus ditangkap, begitu ya, ada suatu waktu Yesus berbincang dengan Petrus, dan Tuhan Yesus memperingatkan kepada Simon Petrus, ya, hati-hati Simon Petrus, engkau Simon Petrus yang laksana Petra, batu karang, begitu ya, yang kokoh. Tetapi lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya saudara, kita melihat apa yang menjadi respon dari Simon Petrus. Ya, Petrus berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Memang demikian ya, Petrus sangat luar biasa. Di dalam segala dia mengikut Tuhan Yesus itu maju terus, pantang menyerah. Sangat kuat dan kokoh seperti namanya yang Petrus gitu ya, Petra, batu karang. Tetapi saudara, kita melihat di sini akan kisah ini, kita tahu kelanjutannya, di mana Petrus itu nantinya menyangkal Tuhan Yesus. Betul? Peringatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Ini juga menjadi suatu alarm untuk kita. Bagaimana respon kita di saat kita ini ada orang yang mengingatkan kita, ada orang yang memberi peringatan kepada kita. Biasanya reaksi kita seperti bagaimana? Ih, sotoy ya, so tahu kamu ya. Sirik nih ye, gitu ya. Atau kamu itu tahu apa? Mungkin berbagai respon yang bisa kita keluarkan di saat seseorang memberikan peringatan atau mengingatkan kita akan suatu hal. Betul? Kadangkala harus kita akui, ya. Dan kita mau belajar pada hari ini bagaimana suatu hal yang penting agar kita itu tidak mengabaikan peringatan. Meskipun itu hanya peringatan atau dari siapapun itu, marilah kita belajar untuk tidak mengabaikan peringatan. Kenapa? Karena ada 3 fakta yang akan kita belajar pada hari ini. Yang pertama, manusia adalah lemah. Kita manusia adalah lemah. Kembali kita melihat Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Dalam bahasa aslinya kamu ini tensesnya jamak begitu ya. Berarti apa artinya? Kamu sekalian. Padahal Yesus sedang berbicara kepada Simon Petrus yang hanya 1 orang. Tetapi di sini kamu itu maknanya kamu sekalian. Berarti jamak. Bukan hanya bagi Simon Petrus seorang saja, tetapi bagi kita juga sekalian. Kita semua pembaca dan pelaku firman Tuhan. Saudara sekalian, kita melihat di sini bagaimana ketika di dalam jawaban Petrus ya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Demikian indahnya, demikian kokoh dan kuatnya. Ya, di sini Petrus merasa dirinya kuat, memang ya. Tetapi kembali kita mengingat, apakah kita merasa kuat? Jikalau ada misalnya peringatan yang diberikan kepada kita, apa kita merasa kita kuat kok? Kita ini benar kok, kita ini gak salah kok, kita ini posisi yang oke. Mari kita ingat, manusia itu lemah.
kita itu rentan, kita itu mudah jatuh. Kalau diingatkan misalnya teman kita ya, ih sirik amat kamu ini ya, atau jahat amat kau kepada saya sehingga mengata-ngatakan yang demikian. Mari kita untuk senyum saja misalnya ya, di dalam segala peringatan atau segala masukan, komentar yang diberikan kepada kita. Mari kita memberikan dengan senyum. Dan kita memakai itu untuk koreksi diri. Apakah memang benar yang dikatakan kepada kita? Ya, tidak ada salahnya. Ya, jadi jangan seperti kita menjadi Simon Petrus yang kita merasa kuat, kita merasa oke-oke saja, kita merasa tidak tergoncangkan. Tetapi akhirnya satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri yaitu bahwa kita manusia yang lemah, kita manusia yang rentan dan mudah jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian hal yang kedua yang kita mau belajar, ya, selain manusia adalah lemah, hal yang kedua adalah iblis ingin menjatuhkan setiap orang percaya. Iblis ingin menjatuhkan setiap orang percaya. Kita lihat ayat 31. Dikatakan iblis telah menuntut untuk menampi kamu, ya. Di sini melihat Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kita satu hal diingatkan, iblis itu rajin. Iblis itu tidak kenal lelah, tidak kenal istirahat. Kita mungkin bisa tidur di saat kita capek atau malam hari, sebagian waktu kehidupan kita tidur. Tetapi iblis tidak. Dia punya banyak waktu, dia punya kesempatan untuk men-setting banyak cara, mencari cara untuk menjatuhkan kita. Dan dia sangat gigih. Iblis itu sangat tekun, sangat rajin di dalam menjatuhkan kita, gitu ya. Kalau kita melihat Petrus itu adalah sosok murid Yesus yang kuat posisinya. Dia selalu berada di garda terdepan begitu, karena dia juga di dalam circle yang sangat sempit begitu, dalam arti sangat kecil. Ketika 3 murid Yesus, dia juga ada di sana, ya. Dan kita melihat ketika Yesus itu ditangkap dan murid-murid Yesus menjadi bingung. Ya, bingung juga dan galau juga di dalam hati Petrus. Kita manusia yang lemah bisa dipengaruhi. Dan iblis tahu kapan celahnya untuk mencari cara supaya Petrus, kapan dia bisa menggoyangkan Petrus. Ya. Kalau kita melihat, ingat, mungkin kita pernah dengar akan ilustrasi tentang monyet, ya, monyet di atas pohon. Ketika ada angin badai yang kencang, apakah monyet itu akan mudah jatuh? Tidak. Kan justru dia pegang kuat dengan pohon itu dan dia tidak mudah dijatuhkan. Tetapi saat badai itu berlalu, angin itu berlalu, semuanya sudah baik-baik saja. Angin cuma semilir, sedikit-sedikit enak. Dan itu membuat monyet yang capek akhirnya tertidur enak-enak di atas pohon. Disitulah justru kesempatan. Monyet akan mudah dijatuhkan. Ya, demikian juga untuk iblis, selalu mencari cara. Dia selalu melihat celahnya kita ini di mana. Bagaimana kita bisa jatuh? Dengan cara apa? Apa kelemahan kita? Gitu ya. Itu yang akan selalu diburu oleh iblis. Jadi kita harus selalu waspada. 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Seperti apa singa yang mengaum-ngaum? Apakah itu singa yang santai? Tidak. Tentu saja singa yang sedang berjaga-jaga untuk menerkam. Disitulah posisi iblis yang sedang mencari celah kita untuk kita jatuh di dalam dosa. Itulah kenapa jadi bagaimana kita harus selalu bersiap dan waspada setiap saat, ya. Maka suatu peringatan itu akan menjadi suatu alarm bagi kita sebetulnya. Dan tidak boleh untuk kita abaikan, ya. Tidak ada salahnya setiap ada peringatan, ada suatu masukan bagi kita untuk kita boleh selalu alarm. Apakah benar gitu ya, ini yang harus kita dengarkan. Kita bisa memilah. Misalnya apa? Oh, kita di rumah. Suami ingatkan kita ini akan sesuatu, ya. Apakah kita ini langsung, so tahu suami kita gitu ya. Apalagi tentang urusan rumah tangga, urusan anak, biasanya kita yang lebih tahu, betul? Ya, kita mungkin memang lebih tahu. Tetapi satu hal kita ingat, kita bukan maha tahu. Dan ada waktunya di mana kita ini memang nggak tahu, betul? Misalnya kita lagi mandi, terjadi sesuatu dengan anak kita atau urusan rumah kita. Dan suami yang mengingatkan, bagaimana kita ini, apakah merasa kita yang paling tahu?
waspada, tidak ada salahnya, betul? Dan kita boleh sama-sama selalu berjaga, bersiap untuk setiap peringatan yang ada, kita tidak mengabaikan. Menjadi suatu alarm bagi kita. Hal yang ketiga, kalau tadi yang pertama kita bisa melihat dari sisi manusia, ya, manusia adalah lemah. Dan nomor 2 kita melihat dari sisi iblis. Iblis itu selalu menjatuhkan setiap orang percaya. Ya, kita melihat yang ketiga adalah dari sisi Tuhan. Dari sisi Tuhan, kenapa? Bahwa Tuhan itu sudah baik bagi kita. Tuhan yang sangat baik, dan Tuhan selalu baik, dan sudah baik mengerjakan di dalam hidup kita. Kalau ayat 32 dikatakan, aku telah berdoa untuk engkau. Tuhan Yesus berdoa bagi Simon Petrus, ya. Tuhan yang maha tahu di depannya nanti bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tetapi Tuhan masih baik saja kepada Simon Petrus. Tuhan masih memberikan kesempatan. Ngapain sih kalau dilihatnya kalau kita menjadi Tuhan? Ngapain kalau kita lihat Tuhan itu sudah baik? Kita ini yang gak baik. Kita seringkali yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan masih baik dan terus memberikan kita kesempatan. Tuhan mengirim orang untuk memberi kita peringatan, salah satunya. Bukankah kita ini seharusnya kita bersyukur? Kita berterima kasih untuk setiap peringatan yang ada. Tapi mungkin yang menjadi reaksi kita kesel, ya, kita ngomel, kita nggak suka. Apalagi yang kalau misalnya yang mengingatkan kita, memberi peringatan itu adalah orang-orang yang kita nggak sangka. Misalnya apa? Anak kita gitu ya. Iya, anak yang lebih kecil, anak kecil tahu apa akan begitu. Atau orang yang kita nggak suka, orang yang kita sebel. Mau nggak kita dengerin peringatan mereka? Atau mungkin orang posisi yang di bawah kita, seperti misalnya ART, ya, asisten rumah tangga kita. Kita lagi marah nih, misal contohnya, kita marah, lagi marahin anak, kita pakai sampai pukul-pukul, ya, lepas emosi, lepas kontrol. ART ingetin kita, aduh ibu, itu kasihan anaknya, awas nanti kalau istilahnya kita marah kelepasan nanti kita nyesel gitu ya. Siapa kita pikir ya yang memperingatkan kita tuh siapa? Akhirnya kita tambah emosi, kita tambah main dorong anak kebentur di tembok, akhirnya kepala setelah sejam 2 jam, muntah, ada kena dadar otak. Apa nggak kita jadi nyesel, Bapak Ibu? Jadi istilahnya ya itu hanya sebuah penyesalan kalau kita tidak memperhatikan peringatan sekecil apapun itu. Itu menjadi sebuah hal yang bisa kita sesali di kemudian hari, ya. Bisakah kita melihat bahwa semua peringatan itu, sekecil apapun itu atau siapapun yang membawakannya, sebetulnya itu adalah bisa menjadi kebaikan bagi kita. Ya, kali-kali diantaranya adalah yang memang Tuhan kirimkan bagi kita. Dan Tuhan mau untuk kita mendengar. Oleh karena itu, untuk kita tidak boleh mengabaikan semua peringatan yang ada di sekitar kita. Mau siapapun itu, orang yang kita, istilahnya, kita siapalah ya gitu. Mungkin kita nggak pandang, nggak boleh seperti itu juga, ya. Betul? Atau kita juga peringatannya, nggak enak sih, nadanya negatif. Itu membuat hati kita sakit, lalu kita membentengi diri supaya kita nggak mendengarkan isi peringatan itu. Tidak boleh juga, karena siapa tahu itu adalah hal-hal yang Tuhan titipkan bagi kita. Mari kita belajar membuka hati. Kita belajar untuk mendengar. Kita belajar untuk mau dibentuk hati kita. Kita melihat, mengoreksi diri. Apakah benar setiap peringatan-peringatan yang kita terima dari siapapun itu atau kapanpun itu, apakah jangan-jangan itu Tuhan kirimkan bagi kita? Biar kita boleh belajar, dan 3 hal diingatkan pada hari ini, ya. Manusia adalah lemah, termasuk diri kita rentan jatuh di dalam dosa. Yang kedua ada iblis ingin menjatuhkan setiap orang percaya, jadi kita harus selalu waspada. Apakah peringatan itu juga akan mengingatkan kita? Hal yang ketiga adalah bahwa Tuhan sangat baik bagi kehidupan kita. Dan kali-kali Tuhan mengirimkan beberapa orang di antaranya untuk memperingatkan kita supaya kita tidak jatuh terperosok. Itu adalah salah satu wujud dari kebaikan Tuhan. Bila 3 hal ini kita boleh belajar dan kita boleh makin lagi diperbarui, makin lagi terbuka, makin lagi menyambut apa yang menjadi firman Tuhan dengan hati yang sukacita. Amin. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur apa yang diingatkan firman Tuhan kepada kami. Ajarin kami biarlah setiap peringatan-peringatan yang ada, yang mampir di dalam kehidupan kami
Kami boleh terbuka, kami boleh belajar, kami boleh memilah dengan baik. Jikalau memang itu peringatan-peringatan yang penting bagi diri kami boleh menerimanya dan kami boleh berubah dengan lebih baik. Karena kami tahu itulah orang-orang dan pesan yang Tuhan berikan kepada kami. Jangan biarkan kami merasa sok kuat. Jangan biarkan kami merasa bebal. Jangan biarkan kami merasa sudah oke dan baik. Lalu kami mengabaikan semua peringatan itu. Tetapi biarlah Tuhan boleh makin bentuk kami. Melalui semua hal kami boleh makin belajar. Mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, bersyukur sama-sama Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di hidup kita ada satu sobat yang setia, yang senantiasa beserta dengan kita. Di waktu kita dalam keadaan gelap gulita hati kita, Dia memberikan terang dan ceria. Bahkan Dia rela mati untuk kita semua. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini di jalan hidup. bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
Engkau memelihara kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi perjalanan kehidupan kami. Ajarkan hari ini Tuhan kami setia untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami peka akan petunjuk, akan tanda-tanda yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau memberikan petunjuk dalam kehidupan kami untuk kami melangkah, Engkau berbicara kepada kami. Berikan kami hati yang peka, dengar-dengaran akan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dalam keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh mengerti, Engkau Allah yang sungguh peduli dengan kehidupan kami. Engkau tahu yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami yakin percaya Tuhan Yesus akan memberkati usaha kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, keluarga kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu karena Engkau lah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengingat sahabat-sahabat kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus kuatkan mereka. Meskipun Tuhan fisik mereka lemah, tapi yakin percaya, iman percaya mereka boleh semakin bertumbuh, tetap teguh berpegang kepada Yesus Kristus sampai akhir kehidupan mereka. Sahabat-sahabat kami yang dalam pergumulan ini Kau berikan jalan keluar, Kau berikan yang terbaik, Kau cukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Dan dalam duka cita Bapa di surga Kau berikan penghiburan dalam hati mereka. Ada rasa kehilangan sanak saudara yang Tuhan panggil ke surga, tapi kami yakin percaya Kau akan mempertemukan kami, anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan ini di surga kelak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang berlimpah dengan segala hal, sehingga kami juga boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk para pemimpin yang ada saat ini. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan dan mereka berjuang bekerja untuk memajukan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan segala sesuatu kerinduan hati kami dalam tangan Tuhan. Perjalanan kehidupan kami Tuhan, hari demi hari, ibu-ibu dimanapun saat ini mereka berada, dengan segala kerinduan mereka yang ada dalam hati, yang tidak terucap, yang belum terucap hari ini. Tuhan tilik semua satu persatu dan kami yakin percaya Kau akan memberikan yang terbaik untuk setiap kami yang menaruh harap percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, ibu-ibu dimanapun berada saat ini, anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini. Tuhan Yesus yang sertai, Tuhan Yesus yang berkati, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau akan menjawab kerinduan hati kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu yang terbaik untuk kami. Dan ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibu-ibu yang berbahagia, ibadah kita telah selesai. Kita akan bertemu lagi bersama Komisi Perempuan Gloria 2 minggu dari sekarang. Tuhan Yesus